Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Di sini saya bukan atas hanya tim anggota tim dari Bu Nani gitu Pak Ibu yang hari ini ditugaskan untuk sharing mengenai kurikulum pendidikan biologi. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani bahwa nanti kurikulum memang sangat terkait dengan fisika ilmuwan juga, sehingga mereka sudah ditampilkan mengenai kaitan mata kuliah dengan fisika ilmuwan. Berikutnya adalah terkait dengan profil lulusan kami. Jadi profil lulusan dari prodi pendidikan biologi ini ada 4, yaitu sebagai pendidik bidang biologi beserta influencer lingkungan. Jadi kemudian, berikut adalah beberapa mata kuliah kami yang mendukung profil lulusan prodi tersebut gitu, sehingga ada sebenarnya dimasukkan di sini ini merupakan mata kuliah pilihan gitu yang kami sajikan, sehingga selain mata kuliah wajib terdapat mata kuliah pilihan yang memang mendukung untuk tercapainya profil lulusan kami seperti itu. Sehingga di profil lulusan pendidik kami ada tambahan mengenai dasar-dasar kimia dan konseling, pembelajaran IPA SMP, pembelajaran luar kelas, pembelajaran AP21, pendidikan inklusif, kemudian ada teaching biologi and English, kemudian pengembangan praktikum biologi dan pendidikan inklusif. Kemudian untuk peneliti, ini ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan keilmuan biologi. Kemudian untuk influencer lingkungan, kami ada public speaking, biosinematografi, dan ini sekaligus penerapan kerjasama dengan lintas prodi. Untuk yang public speaking, biosinematografi, dasar-dasar bimbingan dan konseling, ini merupakan mata kuliah yang lintas prodi gitu, termasuk digital marketing, juga digital marketing dan pengolahan sampah dan limbah. Nah, kemudian tadi memang kurikulum kami itu merupakan kurikulum 2020, dan kurikulum 2020 yang sekarang kami implementasikan itu edisi revisi begitu Bapak Ibu. Jadi dulu pas 2020 awal itu kami memiliki CPL-nya banyak sekali gitu, sehingga untuk yang aspek sikap saja itu kalau tidak salah kami ada 13 CPL, kemudian untuk yang keterampilan umum kalau tidak salah ada 9 CPL-nya begitu, kemudian ditambah pengetahuan itu ada sekitar 13, dan keterampilan khususnya kalau tidak salah ada 5. Tapi kemudian kami reduksi dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama adanya peraturan dari rektor di mana ada penggabungan dari rekonstruksi CPL untuk aspek sikap dan juga keterampilan umum, di mana aspek sikap tersebut hanya menjadi 2 CPL-nya, kemudian untuk keterampilan umumnya juga menjadi 2, sehingga ini agak pakai hemat gitu, alhamdulillah tidak terlalu banyak CPL-nya ini, karena banyak sekali kalau mengikuti yang dari KKNI di buku KPT. Jadi untuk seluruh CPL untuk seluruh prodi di Universitas Ahmad Dahlan itu menggunakan 4 CPL ini untuk sikap dan keterampilan umum, karena sudah ada peraturan dari rektor. Nah, berikutnya ini adalah untuk yang CPL aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, untuk pengetahuan juga cukup banyak sekali dulu, dan kami reduksi menjadi 4, jadi direkonstruksi menjadi 4 ini. Yang pertama adalah khusus untuk konsep prinsip hukum teori biologi, sains dan lingkungannya gitu. Jadi untuk yang menaungi untuk mata kuliah keilmuan biologi. Kemudian yang CPL 6-nya khusus untuk menaungi mata kuliah yang kependidikan. Gitu. Kemudian yang CPL 7 ini untuk menaungi mata kuliah yang untuk mendukung ke arah penelitian metodologi dan sebagainya. Kemudian yang ke-8 ini terkait dengan literasi data dan termasuk bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Keterampilan khusus ini kami dari dulu menjadi 3. Yang pertama adalah mampu merancang, melaksanakan pembelajaran, memanfaatkan sumber belajar berbasis lingkungan dan teknologi, sebagaimana yang tadi kami sesuaikan dengan visi keilmuan. Kemudian CPL 10-nya menguasai keterampilan memilih, merancang
Selain itu juga terkait dengan bagaimana menggunakan perangkat lunak dengan tepat untuk pembelajaran biologi. Karena tadi memang kami juga visi keilmuannya ke arah teknologi dan juga bagaimana dapat menerapkan prosedur kerja dan pelaksanaan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, dan yang terakhir mampu merancang dan mengembangkan kewirausahaan berdasarkan potensi lingkungan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, terkait dengan perkuliahan di prodi pendidikan biologi, mahasiswa minimal dapat menempuh 144 SKS dengan total mata kuliah wajibnya ada 134 SKS, dan untuk mata kuliah pilihan terdapat 10 SKS yang wajib diambil mahasiswa. Tetapi kalau yang ditawarkan itu banyak, tetapi yang bisa dipilih 10 dari sekian. Iya, 10 SKS dari sekian tawaran. Nah, ini adalah segala mata kuliah kami untuk yang mata kuliah wajib. Jadi semester 1 itu mahasiswa biasanya masih sistem paket kalau di sini Bapak Ibu, sehingga hanya mengambil langsung 20 SKS. Kemudian 20 SKS mata kuliah yang wajib. Kemudian ditambahkan karena kami perguruan tinggi Muhammadiyah, kami ada tambahan untuk Al-Islam dan Muhammadiyahan, di mana ini masuknya ke sertifikasi. Sehingga 0 SKS, seperti Tahsinul Quran itu sertifikasi wajib dan 0 SKS. Kemudian di semester 2 ini juga mahasiswa masih paket. Jadi di semester 2 mahasiswa belum mengambil mata kuliah pilihan. Jadi hanya mata kuliah wajib saja sebanyak 20 SKS, dan kemudian nanti dapat mengambil mata kuliah sertifikasi juga untuk mata kuliah Muhammadiyahan. Sebenarnya banyak tapi dua-dua. Kemudian untuk di semester 3, nah di semester 3 ini mahasiswa sudah mulai mengambil mata kuliah pilihan, sehingga mata kuliah yang wajibnya itu sekitar 19 SKS. Kemudian untuk mata kuliah pilihannya 20 SKS mata kuliah wajib, kemudian dapat mengambil mata kuliah pilihan minimal 2. Jadi kami buat jumlahnya 22 SKS itu melihat rata-ratanya gitu ya, seminimalnya nanti bisa diambil sekitar 22 SKS gitu. Dan juga ada sertifikasi lagi. Nah, untuk mata kuliah sertifikasi ini sampai semester 4 Bapak Ibu, jadi untuk kemudian di semester 4-nya, nah di sini biasanya mahasiswa di semester 4 itu sudah mengambil tadi yang sudah disampaikan Bu Novi, juga ada pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Itu untuk mahasiswa semester 4, dan di sini juga mahasiswa bisa mengambil mata kuliah pilihan. Gitu. Kemudian mata kuliah semester 5 di sini untuk wajibnya sendiri itu sekitar 20 SKS, kemudian untuk mata kuliah pilihannya bisa lebih banyak gitu. Mahasiswa lebih banyak dapat mengambil mata kuliah pilihan. Kemudian di semester 6 ini mahasiswa sudah mengambil pengenalan lapangan persekolahan 2 yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Novi, di mana mahasiswa melakukan praktik mengajar selama kurang lebih 1 bulan di sekolah. Kemudian untuk semester 7, nah sebenarnya dari rancangan kurikulum 2020 kami itu semester 7 itu memang sudah bebas teori. Jadi mahasiswa hanya tinggal seminar proposal dan kuliah kerja nyata dan KKN. Sehingga meskipun di situ tertulis mata kuliah pilihan 1 sampai mata kuliah pilihan 5, pada implementasinya sebenarnya mahasiswa itu sudah banyak mengambil di semester-semester sebelumnya. Jadi tadi itu yang kami tuliskan itu adalah beban minimal yang diambil mahasiswa. Tetapi mahasiswa yang mereka bisa memperoleh SKS sebanyak 24 SKS atau IP-nya tinggi ya, sehingga bisa mengambil 24 SKS, biasanya mahasiswa akan mengambil penuh. Sehingga biasanya mata kuliah pilihan yang wajib 10 SKS tersebut itu biasanya sudah diselesaikan mahasiswa di semester 6 itu biasanya sudah selesai. Jadi hanya sedikit yang semester 7 itu masih mengambil mata kuliah pilihan. Biasanya seperti itu Pak, untuk yang implementasi kurikulum kami yang kurikulum 2020 ini. Gitu.
Sehingga di semester 7 itu harapannya memang mahasiswa bisa seminar proposal dan mengikuti KKN, sehingga pas di semester 8 nanti tinggal KRS untuk skripsi, kemudian nanti bisa direncanakan atau diikhtiarkan untuk bisa lulus tepat waktu. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah pilihan yang ditawarkan di Prodi Pendidikan Biologi. Sistem yang ditawarkan pada mata kuliah pilihan ini memang semacam paket gitu. Jadi misal mata kuliah pilihan 1 itu adalah mata kuliah pilihan yang ditawarkan untuk anak semester 3 saja gitu. Kemudian mata kuliah pilihan kedua itu untuk semester 4. Kemudian untuk mata kuliah pilihan 3 itu untuk semester 5, itu kemudian mata kuliah pilihan 4 itu untuk semester 6. Dan jika masih kurang belum penuh 10 SKS, maka dapat mengambil mata kuliah pilihan 5 di mata kuliah pilihan 5 yang di semester 7. Nah, ini untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan ini wajib untuk ditempuh oleh mahasiswa kami. Nah, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UAC ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah mata kuliah sertifikasi, yang kedua adalah mata kuliah studi Islam. Yang studi Islam ini adalah mata kuliah yang masuk ke dalam kurikulum wajib sehingga memiliki beban 2 SKS. Sedangkan untuk yang mata kuliah sertifikasi itu tidak masuk ke badan struktur kurikulumnya, ya, jadi dapatnya nanti berupa sertifikat gitu, tetapi tetap minimal nilainya harus B. Nah, karena nanti sebagai syarat. Kalau dia belum B, aku lah. Iya, jadi Pak. Jadi karena nanti untuk syarat KKN dan beberapa mata kuliah sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa tahapan penting dalam studi di Prodi Pendidikan Biologi. Ini dimulai dari semester 4 dan semester 5, di mana semester 4 dan semester 5 di sekarang ini, jadi pas perpindahan antar semester ini nih Bapak Ibu, ada pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Kalau dulu itu namanya adalah magang dasar 1 SKS, dan memiliki syarat mahasiswa harus memenuhi minimal B untuk mata kuliah fakultas, yaitu pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik, belajar pembelajaran, dan manajemen pendidikan. Jadi harus minimal B, baru nanti mahasiswa dapat mengikuti PLP 1. Nah, selanjutnya nanti di semester 6 ke semester 7 atau di semester antara 6 ke 7, tetapi mereka KRS-nya di semester 6-nya. Itu mereka mengambil pengenalan lapangan persekolahan PLP 2, yaitu dengan syarat minimal B untuk PLP 1-nya, dan mereka harus lulus minimal B untuk pengajaran mikro makrobiologi. Jika tidak lulus minimal B, maka harus berulang tahun depan, karena PLP ini memang hanya terlaksana 1 tahun sekali pada perubahan semester atau antar semester genap tugasan. Kemudian di semester 7 teman-teman mahasiswa melaksanakan seminar proposal, ataupun juga nanti ada yang mengikuti MBKM. Seperti saat ini, alhamdulillah ada 2 mahasiswa kami yang dapat lulus untuk melaksanakan program BRIN. BRIN yang di Bogor. Jadi alhamdulillah sehingga mereka bisa mengimplementasikan MBKM juga. Nah, untuk seminar proposal kami ada syaratnya bahwa harus 100 SKS tanpa D, IPK minimalnya 2,75 untuk dapat mengajukan judul penelitian mengikuti seminar proposal, dan juga netopen dan penelitian pendidikan minimal nilainya C. Kemudian untuk KKN yang biasanya diambil di semester 7 atau semester 8, nah ini mereka harus lulus tes baca Al-Quran minimal B, dan juga harus lulus 3 sertifikasi yang Al-Islam Kemuhammadiyahan tadi. Kemudian sudah menempuh minimal 110 SKS tanpa D, dan IPK minimal 2. Kemudian insya Allah dari ini tahapan ini diharapkan pada semester 8 mahasiswa dapat lulus tepat waktu.
itu dengan minimal totalnya 425 dan tanpa nilai E tentunya dan nilai D-nya maksimal 10%. Kemudian untuk implementasi MBKM dari Prodi Pendidikan Biologi yang alhamdulillah dapat mengikuti program dari Kemendikbud sendiri berupa kemarin ada kampus mengajar. Jadi kemarin teman-teman mahasiswa juga ada yang mengikuti kampus mengajar. Kemudian selain program yang dari Kemendikbud, kami juga dari program studi pendidikan biologi memiliki mitra sendiri sehingga kami bisa melaksanakan program MBKM dengan mitra seperti dengan Satoloka, BISA, Sains, Yayasan Sains, dan Multiflora Javanica. Berikut beberapa kegiatan pelaksanaan program MBKM kami. Jadi ini prodi dengan langsung dengan ini untuk yang BKT riset di Satoloka. Dan bisa ini untuk yang dengan bisa ini jadi mahasiswa sekaligus riset di sana sehingga nanti yang dikonversi adalah nilai untuk seminar proposal dan juga skripsi. Ini dengan Yayasan Sains terkait dengan identifikasi burung ya. Penelitian di pasar pasti, kemudian pasar burung di Magelang dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ini di Multiflora Javanica ini terkait dengan budidaya tumbuhan begitu. Ini di Bogor. Ini untuk Satoloka kemarin terkait dengan ternak. Ini ada kambing etawa, kemudian mahasiswa membuat berbagai produk begitu di sana dan kemudian dijadikan skripsinya sekaligus. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kurikulum di Prodi Pendidikan Biologi. Terima kasih. Begitu sih Bapak Ibu terkait kurikulum kami ya. Tentunya masih banyak sekali kekurangan di sana sini gitu ya. Sama mari kita belajar bersama-sama di sini ya, sharingnya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan mungkin Bapak Ibu. Saya lagi Bu. Silakan Pak. Ini yang lain pada diam aja Prof. Sebenarnya tadi pertanyaan itu untuk mancing biar teman-teman bertanya. Ini Bu izin bertanya terkait dengan program MBKM. Nah, sejauh ini memang kita masih mengikuti program yang sifatnya given dari pemerintah. Kemarin kita sudah coba untuk ikut yang MBKM mandiri, ternyata mahasiswa kurang tertarik gitu dengan program itu. Izin bertanya bagaimana agar mahasiswa itu bisa tertarik mengikuti program MBKM yang kita bikin sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga masih bingung nih untuk konversi ya, karena belum punya POB, pedoman acuan baku. Ketika ikut program POB-nya seperti apa gitu. Itu aja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang berat ya Bu ya, terkait dengan kebijakan ya. Oke, baik. Saya mencoba menjawab bahwa bagaimana untuk menggait mahasiswa kami untuk bisa mengikuti program ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi, Pak. Jadi setiap ada perubahan kebijakan, pasti kami mengumpulkan ya mahasiswa, kami coba untuk sosialisasi program apa. Ya. Kemudian kami juga punya sebenarnya ada tim ya di mahasiswa itu ada study club gitu ya, study club yang sesuai dengan keilmuan ya, ada botani, ada zoologi, pendidikan dan lingkungan. Nah itu yang mensupport untuk sebagai penyampaian informasi yang lebih pas gitu ya. Sehingga nanti pemantiknya adalah dosen-dosen pendamping di sana. Jadi kalau ini misalkan yang di Bogor ya, yang di Bogor ini adalah salah satunya adalah yang memantik adalah dosennya adalah yang bisa atas penelitian beliau punya penelitian kemudian tentang fisiologi tumbuhan, kemudian mahasiswa sharing di grup itu, kemudian nanti dipantik lewat situ.
Kemudian siswa yang tertarik bisa belajar lebih di sana. Komunikasinya begitu, Pak. Jadi tidak harus gitu ya, tapi kita melakukan pendekatan seperti itu dilakukan. Kemudian apa sih sebenarnya programnya, sampai dengan yang paling esensi atau sensitif adalah biaya. Ya, itu. Jadi itu juga kami coba untuk informasikan ke mahasiswa. Misalkan seperti yang di Bogor kemarin, masalah-masalah pembiayaan dan sebagainya itu kami informasikan. Ya, kemudian seperti apa kebijakan dari universitas, seperti apa, kemudian apa yang harus ditanggung oleh orang tua, misalkan wali, itu juga kami informasikan di awal agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di akhir gitu ya. Jadi begitupun dengan penilaian. Jadi rekognisi kami tidak memaksakan, misalkan harus 20 SKS misalkan itu, tapi yang kami kasihan dengan mahasiswanya kalau seperti itu. Tapi kami beri pengertian, ini program pemerintah memang harus 20 SKS, tapi kita sesuaikan dengan keahlian. Jadi ketika nanti yang tadi sudah disampaikan Bu Ika gitu ya, itu yang berkesesuaian apa dengan aktivitasnya. Misalkan kalau di Bogor dengan riset, ya risetnya nanti bisa direkognisi dengan mata kuliah seminar proposal. Yang kedua dari hasil skripsi atau tugas akhir, tetapi tugas akhir itu tidak serta-merta laporan diberikan, tidak. Tetapi perlu ada presentasi bagaimana penguasaan dia di sana, apa yang dilakukan itu perlu disampaikan. Tetapi tidak oleh semua, tapi ada tim khusus misalkan seperti tim penguji juga gitu. Jadi perlu ada akuntabilitasnya untuk aktivitas mereka di sana. Itu seperti itu. Jadi tidak memaksakan untuk rekognisinya semua mata kuliah yang tidak berkaitan kita rekognisi, kasihan gitu ya. Seperti itu Pak yang sudah dilakukan. Mungkin ditambahkan oleh Bu Tika. Masih menambahkan Bapak, jadi untuk menggait mahasiswa juga, kemarin kalau dari kami itu dari prodi kan pertama memang memiliki mitra terlebih dahulu. Nah setelah mitra itu ada, kemudian mitra itu yang mempresentasikan kegiatan di mitra itu apa, seperti itu. Sehingga saat sosialisasi itu memang mitra langsung yang menjelaskan di mitra itu kegiatannya itu apa. Nah itu yang menurut saya itu mahasiswa lebih tertarik begitu. Oh ternyata di sana misalnya di satu loka mereka bisa membuat selain buat pakan hewannya juga mereka bisa membuat olahan dari produk susu dari si hewannya, dan itu menimbulkan adanya ide untuk penelitian dia di tugas akhir gitu. Atau misalnya yang di Multiflora Javanica yang terkait dengan tumbuhan, oh ya mereka punya ide terkait dengan bagaimana nanti pupuk yang digunakan atau nanti pemberian hormon seperti itu, kemudian terkait dengan biaya pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut gitu. Jadi saat mitra itu yang presentasi langsung itu mahasiswa sangat tertarik gitu. Nah kemudian tadi yang sensitif adalah memang masalah biaya gitu. Nah kalau untuk yang satu loka dan lain sebagainya, yang tiga itu alhamdulillah masih dilaksanakan di area Jogja dan sekitarnya gitu. Sehingga memang teman-teman mahasiswa itu tidak perlu untuk kos atau inilah dia hanya mungkin agak lebih jauh saja gitu. Jadi nggak hanya ke kampus tapi ke tempat lokasi mitranya itu saja gitu. Jadi yang hanya di bensin lah kayak gitu nih. Tapi kalau untuk yang di Bogor itu memang kemarin yang agak lumayan berat bagi mahasiswa sebenarnya. Tetapi alhamdulillah mahasiswa mau karena memang dari mitra itu menyediakan tempat tinggal. Jadi untuk tempat tinggal sudah disediakan oleh mitra. Mungkin kemarin sepertinya juga kayak fasilitas untuk memasaknya juga disediakan oleh mitra. Jadi sudah ada drone-nya gitu untuk mahasiswa. Kemudian ya mahasiswa hanya akomodasi pulang pergi gitu. Dan ya masak dan sebagainya. Tetapi karena di sana memang sayur-sayuran, jadi kemarin juga boleh mengambil sayurannya di sana. Di Bogor itu bisa mengambil produk dari kebunnya sendiri gitu. Jadi mahasiswa juga masak sayur-sayuran dari kebun gitu. Jadi mungkin itu Bapak yang menarik mahasiswa di sini sehingga mau untuk MBKM mandiri. Baik, itu Pak. Terus Terus ibu masih yang ada sebenarnya POB-nya Bu untuk konversi konversi rekognisi itu. Yang Misalnya kan ikut Untuk- MBKM, misalnya kampus mengajar. Nah itu nanti sistemnya seperti apa gitu. Kalau kita kan belum punya acuan yang baku gitu untuk itu.
karena kan harus disetarakan 20 SKS. Bukan Ini Bu Hani sebagai sekretaris kebijakan. Baik, izin menjawab terkait dengan SOP mungkin PO-nya nih kalau di tempat kami terkait dengan MBKM itu memang kalau dari universitas sudah ada PO-nya, akan tetapi begini, kalau di UAD itu memberikan seluas-luasnya terkait dengan rekognisi itu untuk per masing-masing prodi seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti yang dulu yang kampus mengajar itu kan sebenarnya bisa direkognisi menjadi 20 SKS gitu. Tapi di tempat kami di UAD kami diberikan keleluasaan masing-masing prodi. Boleh 20 SKS itu direkognisi semuanya ataupun boleh hanya beberapa mata kuliah saja yang direkognisi seperti itu. Nah, kebetulan untuk yang angkatan sekarang 2022-2023 ini ada 2 mahasiswa kami yang akan ke BRIN untuk magang. Itu nanti seharusnya mendapatkan rekognisi 20 SKS juga, tetapi itu tidak kami ambil. Kenapa tidak kami ambil? Karena di prodi kami ada memang mata kuliah tertentu yang harus kami bekalkan kepada mahasiswa kami, dan itu tidak bisa mereka peroleh ketika mereka melakukan magang di sana seperti itu. Sehingga kalau di UAD memang dipersilahkan masing-masing prodi itu boleh ada IK-nya begitu, nggak instruksi kerja, jadi dipersilahkan apakah 20 SKS itu akan direkognisi ke dalam semua mata kuliah atau hanya beberapa saja. Ketika misalnya kami tidak merekognisi sampai 20 SKS, hanya 8 SKS atau 2 SKS yang kita rekognisi, maka kelebihannya nanti akan dimasukkan ke dalam SKPI, surat keterangan pendamping ijazah seperti itu. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga mahasiswa akan memperoleh SKPI juga gitu. Jadi kalau di UAD seperti itu. Kemudian di tahun ini juga ada mahasiswa kami itu yang mengikuti kegiatannya itu saudagar dahlan muda gitu. Itu kaitannya dengan kewirausahaan. Dan yang mengambil ternyata mahasiswa-mahasiswa yang sekarang berada di semester 2. Itu juga bisa direkognisi menjadi 20 SKS, tetapi kami hanya merekognisi 2 SKS saja untuk mata kuliah kewirausahaan. Selebihnya yang 18 SKS itu kami masukkan di SKPI semua, seperti itu. Jadi memang tidak ada kalau di UAD itu diberikan keleluasaan, tidak harus 20 SKS itu direkognisi semua. Dan dari awal ketika mahasiswa kami akan mengambil magang atau apapun, itu sudah kami sampaikan sejak dari awal, sehingga nanti di pertengahan atau di akhir itu tidak ada mahasiswa yang akan menuntut gitu, nggak akan protes gitu. Apalagi nanti nulis di medsos gitu kan, karena sekarang mahasiswa hobinya menulis di medsos gitu. Nah, itu yang sudah kami sampaikan sejak awal gitu. Karena dengan profil lulusan kita yang ada 4 sebagai calon pendidik, kemudian peneliti, influencer, dan juga sebagai wirausahawan, memang kami harus membekalkan mata kuliah tertentu yang itu memang tidak bisa direkognisi kalau misalnya dia teman-teman dengan magang di mana seperti itu. Nanti Bapak ada nuwun. Baik ya. Jadi disesuaikan dengan CPL-nya juga Bapak Ibu semuanya. Kita harus menyesuaikan itu. Jadi harus membuat misalkan BKM kita terkait apa, misalkan magang atau penelitian atau asisten mengajar. Itu kita sesuaikan dengan CPL-nya. Kemudian kita coba untuk turunkan ke dalam mata kuliah mana yang akan direkognisi. Gitu. Jadi seperti jadi ada pemetaannya terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau riset misalkan ya, tadi ada riset, jadi CPL-nya mana? Kan kita punya CPL lagi 2 dan CPL pengetahuan dan keterampilan umum gitu ya. Nah, misalkan ada skripsi, ada seminar proposal, ada metode penelitian, ada rancangan percobaan, ada bioteknologi, ada mikro, ada teknik budidaya tumbuhan, ada teknik budidaya hewan, ada biologi konservasi, itu yang bisa. Jadi tergantung dia mau riset di mana. Kalau dia bisa, misalnya kita di multiflora kaitannya dengan tumbuhan, berarti nanti ada kaitannya kita dalam mata kuliah teknik budidaya tumbuhan. Nah, itu kita bisa rekognisi seperti itu. Terus apalagi misalkan tentang rancangan percobaan, nah, itu juga bisa kita rekognisi gitu. Di sana, tetapi nanti ada beberapa mungkin di sana penugasan yang bisa kita tagihkan di sana. Gitu. Seperti itu teman. Terkait dengan tadi kan menyebutkan study club ya. Nah, study club ini berarti untuk mahasiswa. Oke, betul. Untuk mahasiswa. Nah, ya. kemudian itu study club termasuk UKM atau di bawah prodi tersebut?
sendiri. Oke, di bawah prodi Bu. Kebetulan ya, karena gini, kalau untuk di Unindra kita masih belum ada study club. Yang sudah ada itu adalah kelompok keilmuan. Nah, tujuan kelompok keilmuan itu sebenarnya adalah untuk kurang lebih ya seperti payung penelitian. Tujuannya itu agar mahasiswa bersama-sama dengan dosen melakukan kegiatan penelitian sehingga skripsinya cepat selesai. Nah, namun yang terjadi selama perjalanan itu sepi peminatnya, bahkan kita dosen-dosen, ayo dong ikut penelitian sama kita gitu. Tapi ya kembali lagi sepi, dan itu pun juga karena dosen masing-masing punya konsep sendiri ya, akhirnya jalan lagi sendiri. Gitu. Itu kalau di sini proses atau tahapnya seperti apa? Apakah lebih bagus? Baik ya, izin menjawab terlebih dahulu, nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Nah, kalau selama ini yang berjalan untuk penelitian payung dosen itu, masing-masing dosen itu kalau penelitian payung tadi terkait itu, jadi masing-masing dosen punya riset, dan anak-anak itu sudah mulai dari semester ketika dia membawa dari kelas ini biasanya, ketika dia mengajar, kemudian akan menjadi sesuatu yang membangun chemistry di sana. Sehingga ketika kalau di kami ada antara seperti ini 6-7, itu mahasiswa nanti pas masuk ke 7 dia harus mengunggah judul yang ini di risetnya. Nah, sebelum itu mahasiswa itu akan menghubungi dosen yang diminta untuk menjadi penelitian payung. Misalkan saya, Bu Nani punya nggak penelitian payung? Tentang terkait apa? Mereka akan mewawancarai setiap dosen untuk memilih ya, memantapkan pilihannya di mana untuk menyelesaikan tugas akhir. Ya, misalkan di sini ada beberapa yang menjadi idola, primadona gitu kan, pasti seperti itu ya. Jadi, tapi tempat kami kan dibatasi untuk bimbingan itu harus berapa. Nah, itu menjadi makanya di awal chemistry-nya itu bangun pada saat perkuliahan gitu ya. Jadi kalau study club itu pembimbingnya itu berbeda dengan bidang keilmuannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua, misalnya gini, misalkan lingkungan itu ada misalkan Pak Yahya, misalkan ada Pak Moro gitu ya, kemudian Pak Arif gitu ya, Bu Trikinasi, itu tidak empat-empatnya menjadi pengampus study club gitu. Jadi biasanya pengampus study club tempat kami itu adalah yang istilahnya yang istilahnya iya, yang yang di atasnya mahasiswa gitu ya, atau bidang kemahasiswaan lah gitu ya, di prodi gitu ya. Nah, itu di kami itu ada di Jilbaping itu Bu. Jadi beliau adalah panutan dari itu namanya Kak ya, mahasiswa ya. Jadi sering berkonsultasi, dan beliau yang sering dikonsultasi seperti apa. Nanti beliau akan memberikan pencerahan, kemudian nanti siswa akan menetapkan, oh ini study clubnya saya pilih yang mana, kemudian penelitiannya yang mana gitu ya. Jadi monggo silahkan Bu Destri untuk bagaimana mendekatkan mahasiswa dengan dosennya mungkin gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi Ibu dari siapa? Ibu Zakia. Ya. Jadi untuk ini faktor gosip itu sangat penting Bu. Jujur, faktor gosip itu sangat penting. Jadi kalau tadi disampaikan Bu, nanti udah banyak dari dosennya gitu ya, bagaimana mencitrakan mata kuliahnya, kemudian jadi menarik untuk diteliti dan seterusnya, itu sudah ya. Tapi kalau faktor mahasiswa yang bergosip itu sangat penting juga Bu. Jadi gosip, oh nanti loh ikut sama Bu ini nanti cepat seterusnya gitu. Terus sama Bu ini nanti enak gini-gini dan seterusnya gitu. Terus juga mungkin ketika berada di luar perkuliahan gitu ya, mungkin interaksi antara dosen itu saya kira juga menjadi salah satu faktor yang membuat si mahasiswa itu tuh kayak, wah Bu Destri sama Bu Hani kayaknya mendingan Bu Hani aja deh kayak gitu. Nah, jadi gosip yang kemudian muncul ternyata di kalangan mahasiswa itu kan sangat efektif Bu untuk membuat mereka itu masuk ke dosen mana untuk penelitian gitu. Kemudian juga mungkin kita bisa agak memblow up sedikit begitu ya Bu. Kita bantu, oh iya loh, kalau curhat gitu ya biasanya kan sebenarnya ke pembimbing akademik ya. Kalau misalnya tidak ke pembimbing akademik
tapi ya kesiapan dosen yang kemudian dikehendaki gitu. Nah, faktor dosen yang jadi promosi teman dosen yang lain itu juga penting juga sih Bu. Kalau memang tidak memiliki penelitian, kan oh biasanya loh dosen ini ada penelitiannya seperti ini, coba kamu hubungi. Bu, tapi saya tahu kan hubunginya Bu. Nggak apa-apa, ini tuh baik kok. Nanti kan mesti dibantu sama ibunya. Biasanya ibunya ada emangnya ada. Jadi Allah gimana Pak? Oh iya, sebenarnya tidak galak sih Bu sebenarnya. Tapi saya juga termasuk dosen yang nggak pernah dapat mahasiswa Bu. Ya, saya termasuk dosen yang tidak pamor Bu. Jadi beberapa dosen yang terkenal begitu ya di kalangan mahasiswa itu ada sebelah saya. Pasti banyak sekali yang ingin ke beliau begitu guys. Sudah sangat terlihat tuh sangat nyaman dan enak itu konsultasi gitu guys. Nah, apalah saya yang kemudian penampakannya memang seperti itu ya Bu ya. Saya mensyukuri alhamdulillah seperti itu. Jadi saya dapatnya ya alhamdulillah tidak begitu banyak gitu. Kemudian Ibu yang tadi sudah menyampaikan dari awal sebagai prolog dan penutup itu beliau juga banyak sekali Bu fansnya. Kemudian sebelahnya lagi banyak juga fansnya gitu nggih. Lalu siapa lagi ya? Oh tidak ada di sini tidak. Biasanya fansnya itu ada di Bu Novi tadi, dan ini banyak fansnya juga. Kalau saya kebetulan yang tidak banyak fansnya. Jadi itu. Dan tadi kaitannya dengan BSC agak nambahin sedikit nih Bu. Kalau yang ada di Unindra malah sudah sangat bagus Bu. Mungkin kita bisa bawa dari Ibu di Prodi menyerap ilmunya gitu nggih. Untuk belajar keilmuan itu, kelompok keilmuan. Karena kalau di kami itu BSC-nya itu tuh ya memang mahasiswa yang hidup-hidupi begitu. Dosen di sana ya hidup Pak, hidup gitu Pak. Karena sempat tidak hidup beberapa waktu lain karena pandemi kemarin jadi nggak hidup gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah bisa berhasil hidup lagi itu memang mahasiswanya. Dan dosen yang ditugaskan itu adalah dosen pendamping mahasiswanya. Jadi tertentu untuk jalannya seperti apa mereka akan ke penelitian dan seterusnya itu belum sampai ke sana. Dan itu malah justru bisa jadi insight buat kami, mungkin bisa kami arahkan ke situ. Karena baru-baru ini mereka itu memang suka berkegiatan bersama dengan burung dan juga dengan tumbuhan. Jadi seringnya ke arah sana. Dan untuk dosen kami sendiri yang sebenarnya di burung memang belum ada kayaknya ya Pak ya. Ke ornitologi belum ya? Nah, jadi kalau misalnya berkegiatan terus kami sering kolaborasi dengan biologi FAS yang memang sudah ada di situ. Itu sih, dan belum mengarah ke yang penelitian untuk tugas saya itu belum Bu. Padahal menarik Bu. Tapi mereka emang ini Bu, dengan adanya kegiatan di BSC itu, jadi ada pikiran untuk oh ya saya tertarik di burung, jadi saya mau menelitikan burung gitu. Ada kemarin yang sudah bimbingan dengan saya itu pembimbingan redingnya kepada saya itu, Bu, kamu ingin penelitian apa? Oh saya itu ingin mengamati tentang burung raptor gitu. Mau mengamati di mana gitu? Oh di Manggarai. Oh ya bisa dan seterusnya. Gitu. Nanti masih bisa diarahkan. Sehingga kalau harapan kami sebenarnya tuh mahasiswa bisa include semua di BSC ya. Tapi ternyata ya itu passion masing-masing itu beda-beda. Ada yang tertariknya ke situ, tapi ada juga yang tertariknya ke pendidikan. Ada juga yang tertariknya ya sektor lulus gitu Bu. Jadinya beda lagi. Itu sih Bu. Itu Bu Zakia. Ya, berarti. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Bu Des. Ada yang lain? Sudah lagi, monggo silakan. Dikit lagi. Terkait reakreditasi ya, waktu prodi biologi Unindra kemarin akreditasi itu kan memang harus ada research group atau si kelompok keilmuan tersebut. Nah, itu disarankan dalam research group tersebut memasukkan hasil penelitian ke dalam SPS atau portfolio. Nah, gitu. Nah, kalau untuk proses ini sama atau ada trik-trik tersendiri? Karena kemarin ketika kita menyampaikan SPS kami seperti ini, namun masih kurang dianggapnya oleh asesor. Apa tadi istilahnya? Integrasi kan Integrasi penelitian ke dalam pembelajaran. Baik, pertanyaan yang tepat sekali ya. Diberikan dulu Tika. Ya, oke, baik. Mungkin saya mengatakan dulu ya sebelum Bu Tika bisa untuk share ya. Ya, baik. Sama Bu pertanyaannya ketika akreditasi pun kami ditanya ya seperti itu. Apakah penelitian Bapak Ibu dosen itu ya
Jadi beberapa memang kami punya riset group, jadi kami punya riset group sesuai dengan bidang keahlian Bapak Ibu di pendidikan biologi. Jadi ada tadi sama botani, ada zoologi, ada lingkungan, ada kependidikan. Yang masing-masing punya koordinator di sana dan karena OB gitu ya. Jadi kami perlu ketika RPS itu sudah dibuat itu kita diskusikan bersama-sama, kemudian nanti kita sepakati untuk diunggah secara bersama-sama. Gitu. Jadi seperti itu untuk sistemnya. Jadi ada diskusi di sana terlebih dahulu sebelum RPS itu launching ke mahasiswa. Gitu. Jadi seperti itu. Dan kemudian di kontrak di awal pembelajaran itu juga kami sampaikan kontraknya itu adalah menyampaikan RPS dan rencana tugas kepada mahasiswa itu apa saja untuk minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ke-14 itu apa saja. Di awal itu mahasiswa sudah mengetahui sampai dengan rubrik penilaiannya. Gitu. Itu semua ada di RPS. Gitu. Dan termasuk tadi referensi yang digunakan adalah riset-riset Bapak Ibu sesuai dengan keilmuannya. Gitu. Itu ada Bu? Ada Bu, tapi bisa nggak bisa sharing ya, harus di-copy dulu ke sana. Gitu. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin ketika akreditasi itu diakui karena ada beberapa kami tampilkan itu produknya Bapak Ibu dan berupa ada buku aja, kemudian ada preparat juga, kemudian apa lagi kemarin ada buku aja, kemudian ada itu juga ada. Jadi kita tampilkan sebagai buktinya memang ada gitu pada saat akreditasi. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, Pak Fuad sebagai dosen teknologi. Produknya banyak sekali nih Bapak Ibu ya kaitan dengan teknologi. Oke. Ya ini salah satunya. Izin untuk menyampaikan ini RPS kami. Ini salah satu contohnya adalah mata kuliah teknik budidaya tumbuhan. Maksudnya punya kesalahan di kebawahin di scrollnya. Nah kemarin kalau untuk buktinya, untuk hasil penelitian yang pengabdian itu yang penting dituliskan di bagian referensi. Mas. Ke bawah Mas. Ke atas. Di bagian atas Mas. Atas. Yang di bagian referensi Mas. Nah di bagian referensi ini Bapak Ibu stop Mas. Jadi meskipun tidak di bagian utama, tetapi hasil penelitian Bapak Ibu dosen yang berupa penelitian karya tulis ilmiahnya ataupun Bapak Ibu dosen itu membuat konten video di YouTube atau yang lainnya itu disajikan pada bagian referensi tadi begitu. Jadi kami kemarin hanya menyampaikan ini hasil penelitiannya beliau yang memang sesuai dengan mata kuliah yang memang diampu. Jadi penelitian bersama ini memang beliau lebih ke botani, mengampu teknik budidaya tumbuhan. Kemudian ini hasil penelitiannya yang terkait dengan teknik budidaya tumbuhan, misalnya budidaya tanaman organik, termasuk juga beberapa hasil penelitiannya beliau, dan juga kemarin itu ada video terkait bagaimana membuat mall. Video di YouTube-nya beliau yang juga digunakan dalam proses pembelajaran itu kami tuliskan secara lengkap di dalam referensi. Beberapa contoh RPS yang lain tadi juga ada yang memang mengimplementasikan dari hasil penelitian Bapak Ibu dosen. Ya, jadi misalnya itu TPP-nya, kemudian nanti kami lengkapi dengan artikel pengabdiannya. Artikel pengabdiannya misalnya Mas di bagian yang hitam Mas ada TPP, ada artikel pengabdian. Nah, jadi artikelnya kami masukkan, terus kemudian artikel penelitiannya Mas. Jadi kan tadi pengabdiannya, kemudian ini penelitiannya,
Kemudian yaitu contohnya untuk mata kuliah TPT, kemudian ini untuk mata kuliah yang lain juga demikian. Kami lampirkan dengan memang publikasinya, kemudian itu penelitian maupun pengkajian. Jika ada YouTube-nya tadi sudah kami share juga link YouTube-nya di bagian referensi. Jadi di referensi hanya judulnya saja ya Bu ya, sama linknya ya. Dan linknya, iya, betul. Jadi ketika bisa mau lihat tinggal klik linknya saja langsung masuk. Iya, betul. Kemarin seperti itu Bu. Iya. Sedikit menambahkan ya, beberapa produk juga tidak tersedia di YouTube seperti itu, kami unggah di Google Drive. Jadi ketika akan visitasi itu kami sudah memprepare produk-produk mahasiswa itu kita sediakan dalam satu Google Drive itu yang relevan dengan riset ataupun mata kuliah atau bimbingan skripsinya dosen tertentu itu ketika di referensi itu diklik dia langsung lari ke Google Drive-nya. Jadi berupaya untuk menunjukkan bukti-bukti itu yang kemarin cukup memakan waktu berapa lama Mas Rino kemarin ya? 3 malaman lebih untuk karena beberapa itu kan URL-nya kan Google Drive kan jadi panjang gitu. Nah itu kita pendekkan, kita pakai shortcut URL dari OAD gitu sehingga bisa lebih tertata rapi itu dan ya semuanya kemarin juga mulai seperti ini dan beberapa mata kuliah juga itu kebetulan yang saya ampuh itu base-nya adalah base project. Jadi seperti mata kuliah manajemen laboratorium berpartner dengan Bu Edika itu adalah project berupa artikel ilmiah. Jadi di awal perkuliahan kita sudah menyampaikan bahwasanya tagihan dari mata kuliah ini nanti adalah mahasiswa melakukan riset di sekolah terkait dengan laboratorium sekolah. Nah, kemudian kita padatkan materi sampai dengan UTS. Materi-materi yang diperlukan kita gencarkan sampai dengan UTS, sudah sekaligus preparing instrumen. Nah, jadi kita bagi kelompok-kelompoknya itu, kemudian dari situ mahasiswa terjun ke sekolah mengambil data, kita pantau sampai dengan penulisan artikel ilmiahnya. Dan alhamdulillah beberapa artikel itu bisa terbit di jurnal Sinta 3, Sinta 4 dan beberapa juga masih bahkan mahasiswanya sudah selesai mata kuliahnya, sedang skripsi ataupun ada yang sudah lulus itu ketika kita coba untuk jalin komunikasi lagi karena revisinya baru masuk itu ya mereka menyambut dengan baik juga itu karena alhamdulillah pengalaman dari yang lulusan-lulusan kami itu ketika wawancara PPG itu mereka juga menuliskan di CV-nya punya publikasi itu menjadi nilai lebih. Pengalaman apa nih yang didapat dari publikasi gitu. Dan kebetulan memang proyek ini sudah kami mulai dari 2019 itu di mata kuliah berpikir kritis itu Bu Destri gitu. Kemudian karena mata kuliahnya pergantian kurikulum, mata kuliah itu tidak dilanjutkan, kita coba untuk masuk ke manajemen laboratorium dan saat ini semester 4 itu sudah belajar penulisan didampingi oleh Bu Hani Irawati itu di mata kuliah manajemen pendidikan. Itu base-nya riset juga ya Bu Hani untuk yang semester 4. Jadi mencoba untuk menggali minatnya itu dari sejak semester 4 gitu. Itu yang sedikit tambahan dari kami. Izin bertanya Pak. Tadi dimunculkan ada mata kuliah manajemen pendidikan. Kebetulan nih termasuk saya ini S3-nya manajemen pendidikan. Cuma secara linearitas kan bingung nanti nih untuk karir ke depan gitu kan. Tadi jadi menarik nih, ada muncul mata kuliah manajemen pendidikan gitu. Nah itu struktur RPS-nya seperti apa ya Bu? Kebetulan mata kuliah fakulter. Terkait dengan mata kuliah manajemen pendidikan, jadi di UAD kalau untuk mata kuliah manajemen pendidikan itu masuk di mata kuliah fakulter. Jadi untuk mata kuliah fakulter itu memang untuk RPS itu dibuat bersama. Jadi dibuat bersama oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah tersebut. Jadi kami di fakultas membuat bersama. Kemudian nanti baru per prodi itu yang menjadi karakteristik masing-masing prodinya. Nanti itu dimasukkan ke bagian-bagian tertentu dari misalnya di pertemuan yang ke-13, 14 atau pertemuan keberapa itu nanti yang khusus keprodian. Kebetulan karena saya juga bukan dari manajemen pendidikan, kalau di prodi kami berpartner.
Jadi kami berpartner dengan dosen yang mengampu di S2 Manajemen Pendidikan seperti itu. Jadi nanti ketika di awal perkuliahan sebelum semester dimulai, begitu kami bertemu terlebih dahulu seluruh pengampu mata kuliah manajemen pendidikan se-FKIP, kemudian kami saling sharing gitu kalau di yang nanti akan disampaikan itu apa saja gitu. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu. Kemudian baru setelah itu disisipkan nanti untuk yang keprodiannya seperti itu. Oke, jadi karena di FKIP sendiri tidak banyak yang memang S2 S3-nya manajemen pendidikan seperti itu. Jadi tetap ada yang dicantol bahasa Indonesianya apa gitu. Saya ini termasuk yang cantolan gitu, yang dicantol gitu. Jadi tidak di pendidikan biologi tidak bisa dosen pendidikan biologi saja, tapi memang didampingi dengan dosen yang memang S2 S3-nya dari manajemen pendidikan seperti itu. Ini sama seperti di prodi-prodi yang lain. Kalau di FKIP kaitannya dengan manajemen pendidikan kita mulai belajar dari manajemen kurikulum, sarana prasarana seperti itu. Kemudian nanti ada manajemen kesiswaan dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang akan sedikit berbeda adalah di bagian manajemen sarana dan prasarana. Karena setiap prodi pasti akan berbeda begitu. Kalau di prodi pendidikan biologi pasti sarana prasarananya kaitannya dengan laboratorium, alat-alat laboratorium seperti itu. Jadi mahasiswa diperkenalkan dulu terkait manajemen sarana prasarana untuk biologi di semester 4, kemudian nanti di semester 6-nya diperkuat lagi dengan mata kuliah manajemen kurikulum. Setelah itu nanti ada mata kuliah juga pilihan kalau di tempat kita yang diampu oleh Bu Tika, pengembangan praktikum biologi seperti itu. Jadi karena belum tentu ketika nanti mahasiswa kami menjadi guru begitu di sekolahnya sudah ada laboratorium, kan biasanya tidak ada kalau di SMA. Jadi kami mencoba membekali itu juga seperti itu terkait mata kuliah manajemen pendidikan. Terima kasih. Baik, semuanya itu ya. Oke. Apalagi nih, ada yang ingin didiskusikan kembali Bapak Ibu? Boleh. Oke, Bapak silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin boleh saya kepada Bapak Ibu terkait dengan pengalaman prodi biologi dalam membangun jejaring kerjasama, terutama mungkin terkait dengan kampus luar negeri, sehingga bisa diperoleh MOU, MOA sampai ke IA-nya. Lantas dari tindak lanjut tersebut, mungkin kalau saya mohon maaf tadi kalau saya salah mendengar, kalau ada pertukaran terkait dengan mahasiswa luar negeri, lantas bagaimana integrasinya terkait ataupun pemilihan terkait mata kuliah? Mungkin itu pertanyaan dari terima kasih. Langsung Pak Irfan, kerjasama luar negeri Pak Irfan. Divisi bullying. Bu Novi sudah pergi ya? Saya nggak pergi Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang ada beberapa program kerjasama untuk internasional yang sudah kami laksanakan di level prodi. Mungkin sebelumnya saya cerita sedikit jadi bahwa program Citizen ini termasuk program yang baru dilaksanakan. Terakhir sebelum pandemi itu kami sempat ada 1 orang mahasiswa dari prodi kami yang dikirim ini dia bagian kerjasama. Jadi memang sebelum pandemi kami mengirimkan 1 orang mahasiswi untuk mengikuti program Citizen tersebut, namun kemudian terhenti akibat pandemi dan kemudian alhamdulillah berjalan kembali setelah pandemi ini. Tapi sebelumnya di sekitar 10 tahun yang lalu kami juga sebetulnya sudah mulai menginisiasi untuk implementasi kerjasama internasional dengan beberapa universitas di luar negeri termasuk Filipina, Thailand, dan Kamboja melalui program KKN internasional. Jadi KKN ini kan bukan merupakan program prodi ya, namun merupakan program universitas yang dikelola oleh LPPN begitu. Jadi kami sebetulnya tidak bisa memanage secara mandiri untuk program tersebut. Hanya saja saat itu kebetulan kami juga menerima hibah dari Kemendikbudristek ya, saat itu kan ada program pendidikan guru MIPA bertaraf internasional yang kemudian dibuka ke MK. Terus 2014 akhirnya
sama MK dihapuskan, tapi hibahnya sudah berjalan, tentu nggak mungkin dicabut, jadi tetap kita lanjutkan, namun berganti nama menjadi pendidikan guru MIPA unggulan begitu. Nah, kami sempat mengirim ada 10 orang atau 11 ya mahasiswa untuk KKN internasional tersebut di University of Makassar di Filipina, dan di sana memang meskipun dalam koridor KKN, tapi mereka juga melakukan praktek mengajar begitu sebagai salah satu bentuk kegiatan mereka ya, karena kan untuk KKN kan ada jam kerja efektif mahasiswa yang harus dipenuhi begitu. Nah, selain itu juga ada di negara Thailand Selatan khususnya, ada beberapa sekolah yang kerjasama juga dengan kita, dan yang terakhir yang paling baru ini memang melalui program C-Teacher yang diinisiasi melalui Seameo begitu. Nah, tadi ditanyakan apa Pak? Ceritanya kalau gitu, kemudian tanya lagi. Ya, pengalaman terkait itu tadi Pak, membangun jejaring kerjasama yang baik, sehingga bisa diperoleh MOU, MOA, IA. Kemudian kalaupun tadi terkait adanya pertukaran mahasiswa itu, bagaimana terkait dengan integrasi kurikulum atau pemilihan mata kuliah terhadap mahasiswa yang sedang studi baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Baik, ini komprehensif pertanyaannya. Yang pertama saya akan memulai dari untuk inisiasinya dulu deh. Nanti baru untuk integrasi ke kurikulum ini memang hal yang lumayan challenging begitu. Karena sebenarnya dulu bukan di program di prodi kami sih, di prodi Pevis itu pernah mengadakan double degree 2014 seingat saya. Nah, itu memang kemudian menjadi banyak hal yang menjadi pertimbangan, karena tentu akan prakteknya sulit sekali untuk mematchkan ya, karena kurikulum jangankan dengan luar negeri, dengan sesama PT di Indonesia pun sudah kompleks begitu ya, meskipun mungkin banyak juga yang kemiripannya, tapi dengan luar negeri itu luar biasa, memang sulit sekali. Dan waktu itu kita juga minta pendampingan juga ya, dengan menghadirkan ya orang-orang dari Dikti begitu. Memang kesimpulannya agak sulit, sehingga untuk yang sifatnya ke arah degree ya, jadi itu kami saat ini belum ke sana. Tapi kalau yang non degree, nah itu yang sangat memungkinkan dan juga sudah kita laksanakan gitu ya. Yang pertama tadi inisiasinya adalah dengan kalau MOU itu kita langsung U to U, dan itu juga bisa difasilitasi oleh beberapa instansi. Misalkan kalau saat kita di Filipina itu kita juga istilahnya pulang nuwunnya dengan Adikbud KBRI di Manila gitu. Begitu juga dengan yang di di Thailand. Meskipun kalau berbicara agak lebih luas itu ada di prodi lain yang dalam kerangka KKN juga, itu di Mesir ya, saat itu kalau nggak salah tahun 2012 atau 2013 begitu. Tapi saya tidak mau berbicara ke arah sana karena itu bukan program dari FKIP. Jadi memang mahasiswa di saat itu kalau nggak salah Fakultas Agama Islam yang begitu. Tapi intinya sama, kita bisa menginisiasi langsung U atau juga melalui kerjasama dengan pihak KBRI begitu untuk di link and match-kan. Nah, yang kedua sebetulnya kami, kalau saya pribadi itu ada sedikit pengalaman juga, karena kebetulan saya studi di New Zealand tahun 2017, saya langsung menginisiasi kerjasama dengan University of Otago. 2018 itu sudah sign MOU dan saya tawarkan langsung, saya nyun sewu bondo nekat begitu. Siapa yang mau? Saya sudah inisiasi MOU, sudah tanda tangan. Alhamdulillah yang menyambut malah Fakultas Farmasi. Jadi saat itu bulan Juli 2018 Fakultas Farmasi datang 2 orang ke sana, langsung saya create programnya. Jadi kita untuk kunjungan ke Fakultas Farmasi yang ada di sana, kemudian untuk riset collaboration, dan juga untuk seminar, jadi joint seminar begitu.
Nah saat itu kan pra pandemi, jadi memang belum mengenal istilah daring luring. Meskipun maksudnya sudah ada tapi belum populer begitu. Nah setelah era pandemi ini kita jadi sangat terbiasa dengan Zoom dan sebagainya, sehingga sebetulnya jauh lebih mudah untuk melakukan implementasi dari MOU atau MOE yang telah kita buat. Nah memang ini ke depan kami juga merencanakan seperti itu. Bahkan kami terus mengupdate untuk upaya kami untuk bisa melakukan implementasi kerjasama luar negeri dengan tertib administrasi ya. Jadi supaya itu semua bisa dibahasakan dengan baik, dan juga nanti ketika ada minimal untuk AMI dan juga untuk akreditasi tentunya itu semua tidak ada yang dipermasalahkan. Kadang-kadang kita jalan kerjasama, kita lakukan implementasi MOE, cuma ada dokumen yang kurang lengkap, sehingga nanti ketika asesor datang, oh ini mana RTL-nya gitu, oh ini bukan RTL, nah itu yang kadang-kadang kita perlu hati-hati. Sehingga fokus kami sebetulnya untuk meningkatkan awareness kita mengenai tertib administrasi tersebut. Nah salah satunya sebetulnya besok lusa kami mau menyelenggarakan workshop dengan menghadirkan narasumber dari Fakultas Biologi UGM yang juga beliau sudah sangat berpengalaman untuk kerjasama internasional. Jadi kalau besok lusa Bapak Ibu kesini, nah itu ada workshop di sini. Begitu. Jadi itu untuk gambaran kerjasama yang kami lakukan. Kalau yang signature tadi jelas dari Seamio memang program, jadi bukan dari You, bukan. Ya ini maksudnya G2G. Mohon maaf, mungkin kita pause dulu ya untuk azan. Juga sebutkan adanya guru pamong yang menjadi guru yang akan ditugaskan untuk mendampingi, membimbing dan mengevaluasi mahasiswa melaksanakan PLT dan PPL. Jadi memang ada guru pamong. Kemudian untuk praktikumnya, nah ini baru saja kami lihat di awal semester genap kemarin bahwa ternyata di Permendikbud nomor 56 ini pembelajaran mikro menjadi salah satu praktikum yang wajib dilaksanakan. Kalau dulu sebutannya mikro teaching. Ya, ini juga satu terminologi baru bagi kami. Ternyata harus ada begitu. Kemarin ada beberapa prodi yang menerapkan pembelajaran mikro 1 SKS saja, ada yang 2 SKS begitu. Jadi memang beda-beda. Nah, setelah kami lihat dari Permendikbud ini jelas bahwa pembelajaran mikro itu dilaksanakan sebanyak 2 SKS. 2 SKS. Gitu. Untuk PLT sendiri itu di sini juga dirinci meliputi perencanaan, pelaksanaan, laporan, pengamatan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di sekolah mitra. Kemudian PLT sebagaimana dimaksud pada ayat 13 di nomor 14 itu dilaksanakan oleh di bawah bimbingan dosen. Dan yang nomor 15 yang penting Bapak Ibu, di situ beban PLT adalah 4 SKS. Jadi sudah eksplisit di situ 4 SKS. Bukan 2. Kemudian yang mohon maaf itu untuk pembelajaran mikro tadi yang saya Pak untuk pembelajaran mikro saja yang sebelumnya itu eksplisitnya tadi di nomor 12. Jadi tadi di next. Oke, itu nomor 12 itu beban belajar pembelajaran mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 8 minimal nih Bapak Ibu 2 SKS. Jadi memang kemarin ada beberapa program yang akhirnya harus menyesuaikan itu karena kan harus ada peninjauan kurikulum kembali. Kebetulan di HKIP ada yang micro teaching, ada yang pembelajaran mikro dan sebagainya macam-macam. Ya micro teaching itu pakai apa? PKM kemudian PKM 2 SKS. 2. Oke, udah sama. Iya, 2 SKS. Kemudian tapi memang beda-beda karena ada PAUD juga. PAUD itu memang ada tersemat juga, ada beta juga yang ternyata ada layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, ada bimbingan individu, ada bimbingan kelompok. Jadi minimal di situ Pak.
kami konversikan nanti kalau pembelajaran mikro. Sementara kalau pembelajaran mikro masih terpusat di masing-masing prodi, jadi belum ditarik menjadi mata kuliah fakulter. Tapi untuk PLP sudah terpusat, bahkan sudah lintas fakultas begitu. Artinya kita sudah gandeng prodi PAI tadi. Kemudian di PLP sendiri, karena tadi 4 SKS, maka berdasarkan kebijakan tersebut di FKIP WAD itu memberlakukan bahwa satu SKS itu diambil di semester 4. Artinya dia itu melaksanakan kegiatan PLP itu di semester antara 4 ke 5. Apa itu ya? Kemudian 3 SKS ya diambil di semester 6. Artinya dilaksanakan di semester antara semester genap 6 ke semester 7 mata kuliah. Nah untuk aktivitasnya, karena PLP 1 itu dulu sebutannya magang nih, mungkin hampir sama seperti yang dialami oleh Bapak Ibu ya. Ada magang, ada PPL, dia dulu ya terminologinya. Ini untuk PLP 1 memang kami buat hanya semacam mengobservasi saja, mengobservasi foto sekolah, melakukan pengenalan terhadap peserta didik dan sebagainya. Jadi kalau misalkan bisa diasumsikan ini seperti PPL satunya PPG. Jadi seperti ta'aruf gitu antara mahasiswa dengan sekolah. Sedangkan PLP 2 karena dia sudah merupakan konversi dari magang lanjut dan magang terapan. Di magang lanjut keluarannya adalah perangkat pembelajaran. Sedangkan untuk PLP 2 magang terapan itu adalah asistensi guru. Nah ini memang kami sudah menyediakan semua ini di website kami p3k.wad.ac.id. Bapak Ibu boleh berkunjung di sana. Ini sudah kami inisiasi untuk pelaksanaan PLP saat ini sedang berjalan. Kebetulan untuk PLP 1 dilaksanakan 8 hari efektif. 8 hari efektif karena kita konversikan satu SKS dikali 170 menit gitu nih. Sehingga ketemu angkanya dibagi rata-rata di sekolah itu kan 7-8 jam. Jadi kita asumsikan bahwa nanti melaksanakan kurang lebih 8 hari efektif atau biasanya lebih ya, bisa 10 hari dan seterusnya sampai ke CP-nya disampaikan. Untuk PLP 2 karena 3 SKS juga sama 3 kali 170 kurang lebih dapat 8.200-an ya. Itu nanti dibagi jam sekolah jam 7 per 8 atau 8 jam ya. Tergantung sekolah juga karena ada sekolah yang sampai Jumat, ada sekolah juga yang sampai Sabtu. Tapi alhamdulillah kemarin kebijakan yang terbaru di Dinas Sleman yang tadinya 6 hari kerja sekarang sudah menjadi 5 hari kerja. Jadi memang menyesuaikan di masing-masing kabupaten. Karena pertama untuk PLP penyebarannya tidak hanya di kota saja, tapi bisa ke Sleman, bisa ke Bantul, Kulon Progo dan seterusnya. Seperti itu. Nah ini sosialisasi kita laksanakan tanggal 19 Juli kemarin. Untuk tahun ini kita guide 192 sekolah. 192 sekolah itu terbagi sekitar 100-an untuk PLP 2, kemudian untuk PLP 1 kurang dari 100 saya. Gitu Bapak Ibu. Ini kita tamping tujuannya. Jadi apakah bersedia menjadi mitra kami di pelaksanaan PLP? Malah kebanyakan kalau seperti ini tuh malah kebanyakan pada japri akhirnya. Pak, kok sekolah saya tidak digunakan begitu. Justru bukan menolak tapi malah ada sekolah lain yang merasa kok tidak diundang. Biasanya kami ayam-ayam ini dengan bahkan nanti akan dilaksanakan di tahun depan. Alhamdulillahnya seperti itu. Ini untuk PLP 1 dan PLP 2 itu harus di sekolah yang sama atau berbeda? Baik. Untuk pelaksananya sendiri biasanya berlanjut Pak. Jadi PLP 1 di sekolah A maka di PLP 2 nya juga di sekolah A. Tapi pada konteks tertentu seperti rekognisi dia yang bikin pusing gitu ya kalau tidak salah itu rekognisi. Jadi dia sebelumnya PLP 1 di sekolah A ternyata keterima kampus mengajar. Harus ke tempat domisili. Ya akhirnya PLP 2 nya kembali penetapannya ke domisili. Jadi ngikut yang ada di kampus mengajar. Dan itu kita rekognisi. Tapi kita titipi luarannya. Jadi kita nggak free form, tapi kita buat structure form di mana mereka tetap melaksanakan kegiatan di sana, tapi luarannya sama seperti yang melaksanakan kegiatan di PLP. Kalau untuk tingkatan sekolahnya itu dari SD, SMP, SMA atau SMA? Baik. Untuk sekolahnya kebetulan karena kita ada PAUD, jadi ada TK, bahkan ada kelompok belajar kita AB.
Untuk PGIC semuanya pasti SD. Kemudian ada SMP dan SMA. Kalau untuk yang biologi ini Biologi ini kebanyakan di SMA. Di SMA karena di SMP itu IPA Pak. Jadi tidak semuanya pas ketika kita terjun, pernah itu suatu ketika kita terjunkan ke SMP, ternyata pas pelajaran IPA-nya ke arah fisika, malah CP-nya kan nggak kedapat. Akhirnya kita ubah itu di tahun 2022 nih Bu Etika ya, kalau tidak salah 2021 lah. 21 itu sudah kita migrasi yang PFIS, pendidikan fisika dan pendidikan biologi itu ke SMA semua. Coba nanti kalau jumlah mahasiswa Ya. Pengalaman. Ya itu kebetulan kejadian di 2016-2017. Saya ditugaskan plotting untuk magang itu, dulu namanya masih magang. Itu SMA udah penuh semua, kita plotting yang sudah penuh, tapi masih ada sekitar 20 mahasiswa itu belum mendapatkan sekolah. Akhirnya kita plottingnya di SMP. Dan itu kita makanya adalah SMP yang di Muhammadiyah. Bahkan yang SMA Muhammadiyah misalkan terimanya cuma 2, kita sisihkan 3. Karena pas kita punya kedekatan dengan majelis hidasman, itu nanti ketika ada butuh nego akan dibantu oleh majelis hidasman. Gitu. Jadi fleksibel aja ya Pak. Iya, pengalaman plottingnya itu. Kalau sekarang lebih merata tertata. Terima kasih Pak. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau saya tidak salah mencatat tadi PLP 1 di semester 4 ya. Kemudian PLP 2 ada di semester 6. Kalau tadi dimaknai PLP 1 itu taruh, mengapa ada 3 dari semester itu? Apakah tidak sebelum taruhnya lupa? Istiqoroh Pak. Baik, terima kasih Bapak pertanyaan ini. Jadi memang benar Pak, kita tidak bisa mengaplikasikan PLP 2 setelah PLP 1 langsung ya. Karena memang yang pertama, mahasiswa sebenarnya di semester 4 itu sudah dibebani dengan mata kuliah AIK di kami, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi mereka selain mendapatkan praktik di sekolah, tapi juga mereka sebenarnya ketambahan AIK. Di sisi lain, untuk semester ganjil itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena mata kuliah prasyarat yang diwajibkan sebelum mereka mengikuti PLP 2 itu baru diambil di semester 5 atau semester 6. Jadi beberapa mata kuliah prasyarat sebelum PLP seperti pembelajaran mikro, kemudian analisis kurikulum dan sebagainya itu biasanya dari prodi-prodi yang ada di FKIP diambil di semester 5 kan. Pak, ini tadi memang disampaikan ini ada di semester 4 dan 6. Nah, tapi tadi informasi dari di sini juga ya Bu Hani atau Bapak menyampaikan bahwa ini dilaksanakan saat libur. Iya. Kan ya saat libur. Saat libur itu saat libur menjelang semester 4 atau menjelang atau setelah semester 4? Setelah. Iya. Jawabannya setelah Pak. Setelah. Jadi saat ini itu kan semester genap ke ganjil. Dan saat inilah mahasiswa terjun ke sekolah. Jadi setelah semester 4 KRS-nya semester 4, kemudian pelaksanaannya di semester di liburan itu, di waktu liburan. Jadi tidak di kan kalau misalkan kita ambil di semester 4 itu ada beberapa mata kuliah teori yang harus dilaksanakan di kampus. Padahal PLP sendiri kan harus full di sekolah. Itu akan menjadi kendala ketika kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan PLP 2. Kalau PLP 1 saya kira tidak ada masalah karena cuma satu SKS. Tapi kita pukul rata, jadi PLP 1 dilaksanakan di libur antara semester 4 ke 5. Libur antara untuk yang PLP 2 berarti libur semester 6 ke 7. Kalau bulannya bulan apa itu? Saat ini Pak, di bulan Agustus sampai September. Tadi masuk ini dari Januari sampai Februari ketika tadi yang pertama. Itu yang KKN. Oh KKN. Jadi makanya gara-gara ini lagi diputer-puter. Dari LPPM itu akhirnya geser. Jadi LPPM itu sampai menggeser gara-gara mahasiswa FKIP itu banyak mengambil PLP di semester antara genap ini. Makanya mereka akhirnya untuk FKIP ya udahlah nanti ditaruh di Januari dan Februari. Kebijakannya seperti itu. Jadi sudah akur di sini. Iya, betul. Bahkan ini sementara ini ada AIK juga sepertinya
akan diinisiasi karena kita ternyata bentrok juga, itu nanti kemungkinan sama kita konsolidasi lagi. Siap. Kayaknya Pak Wadek udah ini benar-benar. Ya, ini kan informasi ini baru baik untuk kampus karena di sana kami kan ada juga pendidikan yang dia mengarahkan bahwa ini enggak, karena mereka melihat lulusan mereka itu mayoritas itu bukan menjadi guru tapi menjadi karyawan, sehingga berat bagi mereka untuk melaksanakan PPL karena sedikit minatnya. Tapi dengan begini kan lebih meringankan, apalagi di saat libur gitu loh. Ya, ini kan informasi yang baik nih buat kami. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Girinya nggak ada. Oh, enggak. Sedikit akses nih Pak. Ya. Ini kami tahun ini sudah mengimplementasikan PLP internasional. Oh mantap. Sudah ke Filipina dan Oh, Thailand. yang tadi. Tapi pakai skema Citizen. Yang bisa disebut ya. Ya. Kalau perkuliahan sendiri sistemnya di sini masih hibrid atau sudah tatap muka full 100%? Berdasarkan peraturan rektor yang terbaru harus luring gitu. Kalau yang kegiatan MBKM tadi misalkan pas buka di sesi libur itu bagaimana tuh? Ada yang bentrok nggak? Iya, kampus mengajar. Oke. Itu kan pas libur kan? Oke. Baik, kebetulan saya juga sebagai koordinator di kampus mengajar, jadi di koordinator PT yang kampus mengajar. Kebetulan kalau yang sekarang sedang ongoing kan KM 6 gitu. Saat ini sedang proses dan pensiunan kemarin baru saja tanggal 10. Nah ini kebetulan karena pelaksanaan KM sendiri biasanya 4 sampai 5 bulan. Kalau kemarin KM 5 itu sampai 4 bulan saja. Sebelumnya 3 dan 4 itu 5 bulan. Untuk KM 6 ini kayaknya 4 bulan juga. Nah itu kan akan memotong kuliah teori yang nanti akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Biasanya kebijakan untuk teknis perkuliahannya itu diserahkan ke masing-masing prodi. Dan untuk mahasiswa yang dinyatakan lolos di KM itu sudah harus lapor diri sebelum mereka KRS. Jadi biar tidak trouble ketika perkuliahan. Nah itu nanti biasanya ada treatment khusus, entah nanti diberi penugasan atau kuliahnya diberi keleluasaan dengan daring. Gitu, lebih seperti itu. Tapi selama ini yang kita lakukan kuliah harus luring gitu. Kalau nanti gitu. Udah cukup. Udah, kita secara ini lanjutannya monggo diserahkan ke tuan rumah ini. Kita sebagai tamu ikut. Baik, terima kasih Pak Faris untuk pemaparannya yang luar biasa. Langsung kami impor Pak Faris. Terima kasih Pak Faris. Oke, baik. Mungkin ini Bapak Ibu tadi sudah terkait dengan pembelajaran, kurikulum, begitu kerjasama juga sudah. Mungkin ini adalah sesi terakhir dari Bu Destri, kaitannya dengan sarana dan prasarana dan juga laboratorium kami. Mungkin Bu Destri bisa dipaparkan atau mungkin Bapak Ibu bersama tidak jalan-jalan ke lab kami juga tidak. Oh, ada. Oke, baik. Baik, kalau begitu berarti langsung jalan-jalan. Oke, Bapak Ibu tidak perlu dengan tayangan PowerPoint-nya Bu Destri. Oke. Nah, Krista mungkin bisa ditutup. Biar kalau Pak Rektor nanya, ini transportnya bener gak? Bener ya? Wah mantep. Ini apa? Rekodi kami karena kebetulan lagi setelah dipotong katanya. Lewat ini nggak? Apa biasanya? Saya matanya menghadap mana? Oh, saya lewat sana. Iya, Pak Ucupnya di sana.
matematika tuh. Foto-foto Pak Fauji. Share di grup pendidikan matematika. Main futsal enak sini kita. Iya ya. Kalau di sini kami biasanya kalau video melakukan pengen praktikum yang kaitannya dengan media pembelajaran. Kami di sini. Dan multimedia. Ini juga media. Tapi kalau yang di kampus ini juga ada lagi. Jadi ada PGSD dan PAUD itu punya lab sendiri. Bahkan untuk PAUD itu punya lab namanya KB Anules. Anakal. Kenapa? Yang representatif gimana kabar? Dia buat orang-orang Kosong kan boleh lihat ruang pembelajaran ya. Ini ada ruang tunggunya ya, ruang operator. Ruang kontrolnya pemantauan. Ya Allah keren banget. Mantap. Subhanallah. Komplit. Ruangannya Pak Iman nih. Kita mau buka itu adanya buat adanya buat alumni. Coba nanti video-video yang dimasukin nanti Pak Yoga. Ruangannya yang segini ideal Pak. Ruang laporan itu segede gini.